syukur kami ucapkan kepadamu Tuhan untuk setiap anugerah dan berkat-Mu yang boleh kami rasakan. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu, terpujilah Engkau Bapa. Pagi hari ini juga kami serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu melalui renungan pagi hari ini. Kiranya Tuhan yang menyertai dan membimbing kami seturut dengan kehendak-Mu agar kami semakin bijaksana dalam menjalani kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berfirmanlah Engkau di dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Selamat pagi untuk kita seluruhnya jemaat Tuhan yang terkasih, yang menjadi nas renungan kita untuk pagi hari ini diambil dari kitab 1 Petrus 4 ayat 8. Beginilah dikatakan, tetapi yang terutama kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Alai dijolo ni saluhutna marsi haholongan situtu mahamu, ai dihukupi haholongan ni rohaido godang dosa. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tidak sedikit orang yang sulit mengasihi karena masih diselimuti oleh kemarahan, menyimpan kebencian dan akar pahit dengan orang lain, sehingga hal itu menjadi penghambat bagi seseorang untuk mengasihi orang lain. Jika kita sungguh-sungguh mengasihi orang lain, maka yang kita teladani sesungguhnya adalah Yesus Kristus yang juga sungguh-sungguh mengasihi kita tanpa syarat, tanpa memandang siapa kita dan bagaimana kesalahan kita, mengasihi kita tanpa memandang diri kita. Bapak Ibu, Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, oleh karena itulah dalam nats ini Petrus menuliskan bahwa sebagai orang yang percaya hendaklah kita mengutamakan kasih di dalam kehidupan kita, kasih dengan sungguh-sungguh dan saling mengasihi. Kata sungguh-sungguh di sini dirujuk untuk memiliki arti yang mengajak kita untuk berusaha keras seperti atlet yang terus berusaha berjuang agar ia bisa mendapatkan sebuah kemenangan. Demikian seorang Kristen yang diajak untuk kiranya tetap berusaha dan berjuang agar hidup di dalam kasih. Itu mengapa Petrus mengatakan bahwa kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Lalu kita lihat di kalimat berikutnya ada kata menutupi banyak sekali dosa. Menutupi dosa bukan berarti bahwa dengan mengasihi sesama kita, dosa yang kita perbuat setiap hari akan hilang. Bukan itu yang Rasul Petrus maksudkan. Melainkan yang ia maksudkan ialah bahwa bukan berarti sebuah usaha untuk menebus dosa dan kejahatan dengan banyak berbuat amal. Dosa manusia hanya bisa dihilangkan melalui penebusan darah Kristus itu sendiri. Tidak ada jalan yang lain. Lalu menutupi dosa yang bagaimanakah yang dimaksudkan oleh Petrus dalam hal ini? Bapak Ibu Saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kasih seperti sebuah kata yang mudah untuk diucapkan, namun acap kali sulit untuk kita laksanakan, sulit untuk kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Sampai ada orang yang berkata bahwa kasih tidak perlu didefinisikan, melainkan kasih juga tidak perlu bertele-tele, didiskusikan atau diceramahkan, karena itu bukanlah fungsi kasih. Sebab kasih hanya perlu dilakukan dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan bukan dikatakan atau diceramahkan. Itu mengapa Petrus mengatakan, kasihilah
sungguh-sungguh seorang akan yang lain. Setiap harinya kita perlu berusaha dan bekerja keras agar kita hidup di dalam kasih melalui tindakan kita setiap hari kita tunjukkan dan kita aplikasikan di dalam kehidupan kita kepada orang-orang di sekitar kita, kepada keluarga kita, kepada orang-orang di lingkungan kita, dan lain sebagainya. Kasih itu diwujud nyatakan dan perlu diaplikasikan. Sebab ketika kasih itu diwujudkan, maka kasih itu sudah dengan jelas diceramahkan, sudah dengan jelas dikhotbahkan dengan sendirinya melalui aksi kita. Oleh karena itu, bacaan kita pagi hari ini mengingatkan supaya kita sungguh-sungguh mengasihi seorang akan yang lain. Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada umumnya kasih diberikan dalam wujud memperhatikan, dalam wujud melayani, rela berkorban, memberikan apa yang diperlukan orang lain, dan bahkan memanjakannya. Dengan mengasihi maka tidak ada lagi orang yang mengungkit-ungkit masa lalu. Nah, ini penting kita perhatikan. Ketika kita benar-benar mengasihi, maka kita tidak perlu menghakimi. Ketika kita benar-benar mengasihi, maka kita mampu untuk memaafkan. Ketika kita benar-benar hidup di dalam kasih, kita tidak akan memandang siapa seseorang tersebut dan tidak akan pernah membedakan orang-orang di sekitar kita menurut status sosialnya atau apapun itu. Seperti Yesus yang mengasihi kita tanpa memandang siapa kita. Dengan mengasihi maka tidak ada lagi orang yang mau mengungkit-ungkit, melainkan bersedia menerima orang tersebut dengan apa adanya, dengan bagaimana kondisinya, dan rela untuk membimbing. Bukan fokus kepada kesalahan, tetapi fokus kepada memperbaiki kesalahan. Itulah yang dikatakan atau cara untuk menunjukkan kasih itu kepada orang lain. Kita tidak mencari kelemahan karena kasih itu tidak fokus pada memburukkan orang lain, melainkan kita fokus pada peluang apa yang bisa kita kembangkan, tidak melulu mencari kesalahan orang lain. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebagaimana Petrus mengajak kita agar tetap berusaha dengan keras untuk hidup di dalam kasih dan sungguh-sungguh mengasihi orang lain, agar pada akhirnya kasih itu melekat di dalam diri kita sehingga kita bisa menjadi seorang pemenang yang hidup di dalam kasih sebagaimana Yesus juga mengasihi kita. Sebab dengan kasih kita akan selalu menghargai. Sebab dengan kasih kita akan selalu menerima orang lain, bukan menghakimi orang lain. Sebab dengan kasih kita tidak lagi fokus kepada kesalahan orang lain, melainkan fokus pada pembaharuan hidup orang lain. Sebab dengan kasih kita tidak lagi menjadi orang yang penuh dengan rasa curiga sebagai kompetitor bagi dirinya, melainkan kita sebagai motivator untuk mengupgrade diri orang tersebut untuk lebih baik. Oleh karena itu, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Kasihilah dan tetaplah berjuang dan bekerja keras sebagaimana Yesus juga mengasihi kita. Maka kita juga haruslah hidup saling mengasihi dengan meneladani Kristus di dalam hidup kita. Amin. Selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati. Kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus serta kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus memberkati dan menyertai kamu sekalian hari ini, esok, dan sampai selama-lamanya. Amin.